Ya, halo teman-teman sekalian. Kita sedang menunggu Sis Jessica Layantara ya untuk bergabung dengan kita. Selamat bergabung Mas Theo yang sudah bersama dengan saya di sini. Thank you Mas Theo sudah join. Terima kasih juga untuk Kak Mary yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita sedang menunggu Sis Jessica yang rencananya 1 menit lagi ya akan bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai filosofi kematian, satu buku yang ditulis bersama oleh Sis Jessica Layantara dan saya, Dimas Anugrah. Di buku ini baru saja dirilis, meskipun belum di launching secara resmi, tetapi kami bersyukur karena sudah siap 1000 buku yang mulai dibaca oleh para pemesan, dan terima kasih karena banyak sekali kawan yang sudah memberikan respons, tanggapan ya setelah mereka membaca buku filosofi kematian. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita masih menanti Sis Jessica Layantara. Jadi Sis Jessica adalah co-author bersama saya. Kami sama-sama mencoba untuk menuangkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami amati mengenai topik kematian. Selamat bergabung Sis Fadia dan para sahabat lain yang sudah join pada siang hari ini. Selamat bergabung juga Sis Keisha. Thank you sudah bergabung ya. Sudah lama juga ini nggak ketemu dengan kawan-kawan di Instagram. Ya, ada satu pemberitahuan dari Sis Jessica kalau kelasnya belum selesai. It's okay, kita akan menunggu saja. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa tahun ini buku filosofi kematian, rahasia hidup bahagia di zaman ini telah terbit. Meskipun belum kami launching secara resmi, tapi tanggapan yang sudah masuk positif, dan saya bersama Sis Jessica tentu juga menerbitkan Issues berterima kasih atas respons positif yang kawan-kawan sudah berikan. Untuk Dewi, Ciki, Helena, terima kasih sudah bergabung. Kita membahas tentang filosofi kematian ya. Di dalam buku ini memang kami tidak membahas mengenai apa itu yang ada di balik kematian, tetapi lebih kepada bagaimana respons manusia, respons kita mengenai kematian. Dan bagaimana respons itu sudah dipikirkan selama bertahun-tahun oleh para pendahulu kita. Itu orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, bahkan bukan hanya di abad ini, tetapi juga di abad-abad yang lampau, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kami berdua tidak membahas tentang apakah yang terjadi sesudah kematian, melainkan bagaimana respons kita terhadap topik ini, terhadap kematian. Tentu ada
tawaran-tawaran yang sering kali kita dengar mengenai apa yang terjadi sesudah kematian ya, terutama tawaran-tawaran dari sisi religius, dan kita perlu menghargai apa yang ditawarkan oleh sudut pandang religius. Dan apa yang terjadi sesudah kematian tentu sifatnya imani ya, secara iman, dan kita diundang gitu untuk menghargai tawaran religius seperti ini. Dan bisa saja berbeda antara apa yang ditawarkan oleh satu tradisi dengan tradisi yang lain, dan itu tidak menjadi masalah sebenarnya jika kita mau memberi ruang dalam pemaknaan dan penafsiran dari tawaran-tawaran religius seperti itu. Saya sendiri juga di dalam kehidupan memiliki atau mengikuti satu tradisi religius, dan kawan-kawan saya yang lain, bahkan di dalam keluarga saya juga memiliki kepercayaan atau menganut tradisi agama yang berbeda. Itu sudah selayaknya tidak memberi kita ruang untuk saling melawan satu sama lain, tetapi justru kita saling menghargai satu sama lain. Teman-teman sekalian, di dalam pembukaan dari buku kami, Filosofi Kematian, saya bertanya kepada para pembaca ya. Di dalam bab yang saya tulis, saya memberi judul Mempersiapkan Diri Menyambut Kematian Secara Rasional. Saya bertanya kepada para pembaca sebagai ungkapan atau sebagai pembuka ya, ungkapan pembuka. Malu karena Anda tidak sendiri jika Anda takut mati. Karena menurut survei of American Fears pada tahun 2017 oleh Universitas Chapman, tercatat 20,3% orang Amerika itu takut pada kematian. Dan survei ini tentu saja mencakup respons para responden ya, yang melibatkan takut akan kematian itu, kematian yang melibatkan kekerasan atau secara fisik itu ada abuse gitu ya tampaknya, dan mereka takut kematian karena pembunuhan oleh orang yang tidak dikenal itu sebanyak 18,3%, lalu termasuk takut dibunuh oleh orang yang dikenal itu sebanyak 11,6%. Di kematian memang menjadi satu isu yang cukup menakutkan dan cukup umum, saya kira dialami oleh atau dirasakan oleh beragam orang dari berbagai tingkatan. Ya, selamat bergabung Sis Jessica. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Selamat datang Bung Yohanes Kris, Niko, Teresa, Monica, Renci, Pak Yance, Helen, thank you sudah join ya. Ya, kita menunggu Sis Jessica bergabung ya. Ya, sambil menunggu Sis Jessica bergabung, teman-teman sekalian, itu adalah penggalan dari bab pertama yang saya tadi sudah sampaikan ya, tentang apa yang kami tulis, apa yang saya tulis di bab pertama, dan dimulai dengan pertanyaan, apakah Anda takut mati? Jika iya, maka Anda tidak sendirian, karena banyak orang juga, menurut survei di Amerika, memiliki perasaan yang sama. Sis Jessica, apakah bisa mendengarkan saya? Bagaimana saya bisa bergabung dengan Sis Jessica ini? Halo Bung Ucok, Nathan, selamat bergabung. Ya,
Tapi kita tidak bisa share screen ya tampaknya. Ya, saya sudah approve ya. Saya sudah approve si Jessica. Thank you, sis Melkrina Sianturi sudah bergabung. Pak Dion selamat bergabung ya. Sis Renji, Bung Ucok. Ya, tampaknya ada tantangan ya. Sis Jessica tidak masuk ke dalam ruang bicara kita. Saya sudah approve sis Jess. Jika tidak bisa melalui cara ini, mungkin sis Jess yang live lalu saya yang bergabung bagaimana? Ya, Mas Yonas, terima kasih. Clara, terima kasih sudah join. Jadi siang ini kita akan mempercakapkan mengenai buku Filosofi Kematian yang ditulis bersama oleh sis Jessica Lentara dengan saya. Oh, berarti request-nya tidak tersampaikan ya. Padahal tadi ada tulisan terima, saya sudah terima dan siarkan bersama. Saya sudah approve. Bagaimana jika sis Jessica yang live lalu saya yang mencoba masuk? Kita ubah. Oh iya, live dulu sis Jess. Ini saran dari Kak Mary. Christopher Karisma, halo, selamat bergabung Christopher. Ya teman-teman, seraya saya melanjutkan ya bahwa beberapa ketakutan semacam ini, ketakutan mengenai kematian memang cukup sehat supaya orang mau menjaga kesehatannya, pola hidup, menjaga diri, lalu tidak sembrono dalam berkendara katakanlah. Tapi ketakutan yang berlebihan akan kematian justru juga akan membuat seseorang menjadi tertekan jiwanya dan uh, pada saat yang bersamaan itu berimbas terhadap fungsi-fungsi hidupnya. Dan itu yang sedikit banyak kami ulas di dalam buku Filosofi Kematian. Buku ini sendiri kami tulis tahun lalu ya teman-teman sekalian, sekitar bulan Mei atau Juni, dan inisiasinya memang dari sis Jessica pertamanya. Inisiasi itu muncul tampaknya ketika sis Jessica mengalami kedukaan tidak lama setelah ayahanda tercinta dari sis Jessica meninggal dunia. Dan sis Jess mengirim pesan kepada saya mencoba menawarkan satu gagasan ya, karena kami adalah sahabat, sama-sama suka nulis juga. Bagaimana kalau menulis sebuah buku dengan topik kematian? Pada awalnya memang saya kaget karena selama ini tidak pernah menulis sebuah karya secara serius ya mengenai kematian. Tapi karena yang meminta adalah seorang Jessica Lentara, seorang penulis yang andal ya, menurut saya Sis Jess itu memiliki kemampuan yang sangat memadai ya, sebagai seorang filsuf maupun seorang teolog ya, akan mengombinasi kedua bidang ilmu ini secara baik ya, excellent. Karena seorang Jessica Lentara yang menawarkan gagasan itu, maka saya kira saya tidak bisa menolak ya. Jadi saya mengiyakan
Maka buku yang saat ini ada di tangan sahabat sekalian itu adalah buku yang idenya itu diinisiasi oleh seorang Jessica Lentara. Jadi, mungkin tanpa Sis Jessica Lentara buku ini tidak akan pernah terbit, saya kira seperti itu. Saya sudah mengundang Sis Jessica lagi untuk join di percakapan kita pada siang hari ini. Semoga berhasil ya. Sis Jessica, bisakah bergabung dengan kita semua di sini? Halo semuanya. Halo. Ya, saya sudah dengar suaranya Sis Jess, tapi videonya belum tampak nih. Iya, biasa kayak gitu kemarin juga gitu deh. Tapi follow bisa lihat sih harusnya. Bisa kan ya? Iya, volume Sis Jess cukup jelas ya di sini. Semoga suara saya juga bisa terdengar jelas ya. Oke. Iya, Sis Jessica, terima kasih ya sudah bergabung di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu Sis Jessica Sabtu pun masih ada jam mengajar. Jadi saya appreciate nih untuk kehadiran Sis Jessica di tengah-tengah para sahabat yang sama-sama ini ya kepingin mendengarkan langsung dari Sis Jessica ya, terkait buku filosofi kematian. Sebelumnya Sis Jessica, apakah baik-baik saja, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, bersyukur dalam keadaan baik-baik. Sis Jess, kita langsung saja ya. Ya. Tadi saya sudah membuka tentang latar belakang dari buku filosofi kematian ini, dan saya berterus terang kepada para sahabat yang hadir di sini bahwa buku ini diinisiasi oleh Sis Jessica, dan kalau tidak salah itu Sis Jess juga baru saja kehilangan ya ayahanda tercinta. Boleh nggak bisa mempersaksikan lagi latar belakang Sis Jess itu ya menginisiasi buku filosofi kematian? Silakan Sis Jess. Iya, oke. Ya, walaupun inisiasinya dari saya, tapi buku ini bisa selesai juga berkat Kak Dimas. Karena kalau enggak mungkin menjadi proyek mangkrak ya. Karena Kak Dimas itu mengingatkan saya, ayo sis, gimana bukunya? Akhirnya jadilah. Nah, thank you Kak Dimas sudah mengingatkan untuk merampungkan proyek ini. Nah, sebenarnya waktu itu, iya ya, saya juga lupa ya kenapa ya. Tapi kematian itu adalah suatu hal yang memang apa ya tidak dapat terhindarkan ya dari manusia. Pada saat itu saya ingat buku pertama kita itu mengenai penderitaan ya, Mas Dimas. Penderitaan ya, betul. Penderitaan, terus mungkin pikiran saya apalagi ya setelah menderita ini ya. Nah ternyata masih di dalam kerangka yang agak gelap. Saya terpikir untuk membicarakan kematian. Kenapa? Karena kematian itu relevan buat semua orang. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Ya. Dan masalahnya satu lagi, kematian itu juga misteri. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati dan bagaimana kita akan mati. Ya. Jadi umur muda pun tidak bisa menjamin kita untuk lebih lama hidup daripada orang yang lebih tua, gitu kan? Ya. Dan kita sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, se-famous apapun kita juga nggak bisa menjamin kematian kita itu akan seperti apa. Jadi menurut saya kematian itu relevan ya untuk semua orang. Dan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Dimas juga mengenai pengalaman saya, kalau dalam buku ini saya mengatakan bahwa pengalaman ini adalah pengalaman saya berciuman dengan kematian. Kehilangan ayah saya karena beliau merupakan orang yang dekat sekali dengan saya gitu ya. Jadi selama ini kematian itu konsep abstrak ya. Ya, saya tahu tentang kematian. Saya juga pernah menghadiri pemakaman ya. Tetapi saya belum pernah menciumnya secara pribadi. Saya mencium secara pribadi ketika orang yang dekat dengan saya, yang saya nilai saya sangat cintai, itu mengalami di depan mata saya. Meskipun saya tidak ada di sana waktu beliau mengembuskan nafas yang terakhir, tapi saya melihat jasadnya. Gitu. Saya
berhadapan dengan jasad yang tadinya bisa tertawa, bisa berbincang-bincang dengan saya, tidak bisa. Itulah pengalaman mencium kematian, dan menurut saya itu grieving ya, itu pengalaman kedukaan yang luar biasa. Tetapi jadi tahu sisi kehidupan yang harus dihadapi, salah satunya sebelum kematian kita sendiri, atau bisa saja kita mati duluan ya, adalah mungkin kita bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai karena kematian. Dan itu tidak mudah. Ini mungkin sudah hampir 2 tahun ya, saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi walaupun saya bisa katakan saya sudah tidak grief, tetapi di dalam masa-masa tertentu, saat tertentu, itu bisa seperti attack ya. Mungkin teman-teman Mas Dimas juga pernah ya mengalami pengalaman ditinggalkan orang yang dicintai oleh karena kematian. Kita sudah nggak grieving, sudah lewat pengalaman itu. Tapi ada satu waktu itu attack kita. Artinya pengalaman kita berciuman dengan kematian itu akan mengingat tentang memori ya, tentang apa yang sudah kita lewati, tapi juga menurut saya secara bersamaan mengingatkan akan akhir dari kehidupan kita juga. Ya kira-kira gitu sih di belakang. Iya, Sis, terima kasih sudah terbuka mengenai latar belakang inisiasi buku Filosofi Kematian ini. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ya pada live Instagram siang hari ini. Ada Bung Nur Fuadi, Pak Henok Nomleni, Bung Alf, Desri, dan kawan-kawan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi ini adalah live mengenai percakapan kami di sekitar latar belakang penulisan buku Filosofi Kematian. Makasih juga buat teman-teman yang sudah memesan, bahkan sudah membaca dan memberikan komentar ya terhadap buku Filosofi Kematian. Kami sangat menghargainya. Kembali lagi ke Sis Jessica ya. Tadi dikatakan kalau kematian itu tidak terhindarkan, dan secara jujur tadi di awal live juga saya sempat sampaikan bahwa buku ini tidak membahas mengenai apa yang akan terjadi di kehidupan sesudah kematian ya. Kita tidak membahas tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Mungkin itu juga bukan ranah filsafat dan bukan ranah buku kita. Sebenarnya di dalam pertanyaan yang singkat ya dari para sahabat kepada Sis Jessica sebagai salah satu penulis buku ini, apa yang ingin Sis Jessica tawarkan melalui buku Filosofi Kematian? Iya, betul sekali kata Kak Dimas tadi ya, mengatakan bahwa kita tidak menyelidiki mengenai apa yang terjadi setelah kematian gitu ya. Jadi pendekatannya memang pendekatan yang sangat eksistensial ya, yaitu mengenai apa yang kita hadapi saja sehari-hari. Kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang lebih metafisik atau hal-hal yang teologis mungkin ya. Kalau bicara afterlife itu kan biasanya bicara tentang berhubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kita memang tidak membicarakan hal itu sengaja ya, di dalam buku ini, karena kita mau melihat dari pengalaman manusia sehari-hari saja. Pengalaman manusia sehari-hari, dan yang kami tawarkan bukan saja saya, tapi juga Kak Dimas mungkin nanti juga bisa sharing apa yang ditawarkan. Tapi sejauh yang saya baca di sini adalah sebenarnya perenungan reflektif mengenai kematian. Itu tidak bisa menjawab apapun di sini. Itu nggak menjawab apapun, tetapi kita ingin pembaca itu mulai memikirkan mengenai kematian. Saya juga mengatakan dalam buku ini dan juga menggaungkan hal yang sama, bahwa kematian itu adalah kepastian. Kita tidak bisa lari dari itu. Dan apa salahnya mendiskusikan itu ya selama kita hidup. Toh kalaupun kita lari dari dia juga akan datang kok gitu kan. Bukankah lebih baik, Pak Dimas juga mengatakan, jika kita mempersiapkan diri kita kepada sesuatu yang memang sudah akan pasti terjadi ya di dalam kehidupan kita. Apa salahnya? Gitu. Kita tidak perlu menganggap kematian itu sebagai hal yang seperti nanti aja deh kita bicarakan. Masih jauh. Sebenarnya itu
kapis ya. Kita sebenarnya berkata seperti itu bukan karena kita tidak tahu akan mati, tapi mungkin ya nanti aja mikirnya gitu. Karena saya ingin menikmati hidup. Tapi sebenarnya semakin cepat kita menyadari bahwa kematian sebenarnya adalah bagian dari kehidupan, bayangan dari kehidupan, ya, maka akan semakin cepat kita memikirkan mengenai hal itu, merefleksikan kehidupan. Dan menurut saya ya Kak Dimas, nggak tahu Kak Dimas nanti bisa setuju atau tidak, memikirkan kematian itu kok kalau menurut saya justru akan mendorong saya menghidupi kehidupan dengan lebih baik. Jadi kalau ibarat baca sebuah buku gitu ya, kalau buku itu never ending story ya, maka kita males baca bukunya gitu ya. Tapi kita tahu ada endingnya nih, ya. Dan kita ending buku kita itu bagus ya, happy ending. Maka saya harus menulis buku saya itu bagus ya, supaya buku saya dibaca orang juga menjadi bagus. Jadi ketika kita membayangkan, oh saya akan mati, maka buku kehidupan saya akan hidupi dengan lebih baik, dengan lebih berkualitas lagi. Nah, kira-kira itu mungkin yang ditawarkan. Kak Dimas bisa menambahkan, silakan. Ya, Sisyas tadi memberikan satu alasan yang kuat ya untuk menawarkan kesadaran kepada para pembaca. Semakin kita menyadari bahwa kematian itu ada di akhir hayat kita, semakin kita menyadari betapa fananya hidup ini. Dan dari situ saya mengambil titik berangkat ya. Ketika Sisyas mengajak pembaca menyadari bahwa kematian itu pasti dan tidak terelakkan, maka sudah selayaknya kita mempersiapkan kematian itu secara rasional. Dan inilah yang ditawarkan oleh para pemikir sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi buku ini tidak murni hasil pemikiran saya, karena saya berdiri di atas pundak para pemikir besar yang sudah menyumbangkan gagasan-gagasan besar mereka selama ribuan tahun, bahkan berabad-abad. Jadi apa yang dikatakan oleh para filsuf Yunani kuno, katakanlah, atau filsuf Greka Romawi, bahwa kita itu sejatinya diajak untuk mempersiapkan kematian secara rasional. Artinya ya, kita diajak untuk hidup secara elok. Apa yang rasional di dalam kehidupan sehari-hari, nah itu yang kita perlu latih dan praktekkan. Maka dalam pemikiran Yunani klasik, manusia selalu diundang untuk bersikap elok dan bajik. Nah, bagaimana bisa bersikap elok dan bajik ya? Kalon kagaton atau kalos kagatos ya, elok dan bajik. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, kita harus bersifat rasional. Kalau kita katakanlah disakiti dan kita tidak suka dengan peristiwa disakiti itu, maka secara rasional kita juga diundang untuk tidak menyakiti orang lain, supaya orang lain tidak tersakiti. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana dan mendasar saya kira mengenai apa yang dimaksud dengan menyambut atau mempersiapkan kematian secara rasional. Di dalam buku itu saya juga ingat Sisyas mengklasifikasikan ada 3 jenis pembaca ya dalam menyambut kematian. Ada yang menolak, mungkin ada yang takut, tapi ada yang menyadari dan mau menyiapkan diri. Dan buku ini tampaknya seperti yang Sisyas tadi sampaikan, ditujukan kepada jenis pembaca ketiga ini. Ya, saya kira teman-teman yang belum memiliki bukunya bisa memesannya di Canisius ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa searching di Canisius Media. Nah, di situ nanti akan ada pilihan atau nomor kontak dari penerbit Canisius. Atau teman-teman bisa menghubungi admin dari Circles Indonesia di 088 1993 5614 088 1993 5614. Sisyas, kita menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Di sini ada Bing Kurniawan,
Halo, Halo, Bi. Bapak atau Ibu Tunu. Pak Judan Gain, selamat bergabung. Sis Debbie yang ada di Maluku, selamat bergabung. Mas Nurudin di UGM ya, Mas, selamat bergabung. ada Lalu ada yang, filsuf yang Franco Aliota, selamat bergabung. Pak Tony Gaspers, Oh Bung ya, Syah. Pak Paul Gaspers ya. Ibu Ernil Lesmana, selamat bergabung. Terima kasih sudah join ya siang ini. Iya. Dan teman-teman sekalian, ada siapa ini? Meva, selamat bergabungnya Meva. Sis Jess tadi sudah mengutarakan beberapa hal ya mengenai penulisan dari buku Filosofi Kematian. Oh ya, ini ada Bung Andri Herdianto, terima kasih sudah join. Dr. Nishal, Gundala Tan, selamat bergabung. Sebenarnya di dalam apa yang Sis Jess tulis ya, ada dua bab yang saya kira itu sangat menonjok ya. Tentu bab-bab lainnya juga sangat relevan dan berpengaruh. Tapi ada dua judul dari Sis Jessica yang langsung membuat orang itu terpikat ya. Yaitu berciuman dengan kematian dan bab lainnya itu bersetubuh dengan kematian. Mungkin yang berciuman dengan kematian itu tadi Sis Jessica sempat berikan gambaran ya bagaimana Sis dalam tanda kutip berciuman dengan kematian. Tetapi boleh bisa dijelaskan lagi gitu ya, Sis berbagi tentang dua judul bab ini ya. Mengapa berciuman dan bersetubuh dengan kematian? Silakan Sis. Ya, sebenarnya itu judulnya ini ya, nanti akan terjawab ketika teman-teman membaca bukunya ya. Ini hanya hint saja. Nanti kalau misalkan teman-teman berminat, mari beli bukunya gitu. Iya, cuma yang berciuman dengan kematian tadi sudah sedikit saya utarakan ya. Nah, memang di sini saya juga membahas mengenai fenomena-fenomena di mana orang itu tidak cukup untuk berkenalan aja ya dengan kematian, bahkan mencium realitas kematian melalui kematian orang-orang yang kita cintai gitu ya. Dengan kematian itu mereka ingin lebih ya. Ingin lebih, jauh lebih bergelut dengan kematian, bersetubuh dengan kematian menjadi satu esensi dengan kematian. Artinya ada orang-orang juga yang terobsesi dengan kematian. Saking terobsesinya mereka jadi tidak mencintai kehidupan. Ya, tentu banyak fenomena yang bisa menjadi contoh. Contohnya adalah suicide, bunuh diri. Ya. Nah, memang bunuh diri di sini secara sadar merupakan sebuah tindakan yang sudah pasti tidak etis, ya. Tapi kita juga bisa mengakui bahwa pelakunya itu secara sadar dan dengan menggunakan kesadarannya, pemikirannya untuk memutuskan hal itu. Ini baru-baru ini kita mendengar ada kabarnya bunuh diri, ada seluruh keluarga yang bunuh diri di luar negeri juga. Ada seorang ayah yang membunuh semua anggota keluarganya dan kemudian dia sendiri membunuh dirinya sendiri. Ini fenomena yang menyedihkan ya. Tetapi ini adalah berhubungan juga dengan kematian. Dan saya tidak sama sekali menjudge orang-orang yang sedang punya niat itu, karena memang ada orang-orang yang memiliki niat itu ya. Mungkin karena traumanya, mungkin karena depresinya. Kita tidak tahu latar belakang orang. Kadang-kadang pikiran itu juga diri kita. Sehingga kita memang ingin ya mengakhiri hidup kita. Nah, bab ini saya tulis memang dan bukan dengan tujuan judgmental, no, sama sekali tidak ya. Tetapi di sini saya ajak untuk mencintai kehidupan. Terus ketika kita itu berhadapan dengan nilo kematian, gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa kehidupan jadi lebih indah. Ketika kita tahu kematian itu seperti apa, realitas kematian itu seperti apa. Dan juga dalam buku ini saya ada berbicara juga tentang sisi tergelap dari kematian. Jadi artinya kematian secara purenya ya semua orang akan mengalaminya. Tetapi ketika kematian itu menjadi satu semangat untuk tidak mencintai hidup, maka dia juga akan mampu untuk menjadi semangat memukul orang lain ya, semangat untuk tidak mengasihi hidup orang lain, semangat yang mengagungkan violence. Kekerasan, mengesahkan kekerasan gitu. Kematian bisa menjadi satu semangat kita untuk menghabisi orang-orang di sekitar kita, menjadikan mereka saingan gitu. Nah, jadi sebenarnya buku ini bukan kematian itu kematian
banyak side ya dari banyak sisi dari kematian yang kita bahas di dalam buku ini. Bahkan Kak Dimas itu di bab yang terakhir itu ya, itu mengatakan membicarakan kematian. Itu adalah sisi yang luar biasa. Jadi kita nggak pernah kepikir ya untuk mempersiapkan diri membicarakan kematian dengan orang yang kita cinta. Nanti Kak Dimas yang jelasin deh ya, yang tulisan Kak Dimas. Dan menurut saya kami berdua membahas kematian ini bukan hanya dari sisi kematian itu sendiri, tapi kematian sebagai semangat, kematian sebagai tidak mencintai hidup, kematian sebagai satu langkah untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan orang yang kita cintai. Jadi ya, gila buku ini. Ya, memang buku ini cukup menantang ya teman-teman sekalian bagi kami berdua ya, saya dan Sis Jessica. Tapi tentunya buku ini adalah satu hasil pemikiran, pergumulan kami, dan tidak ada maksud sama sekali untuk merasa lebih baik ya dari kawan-kawan sekalian yang juga mungkin berpikir hal yang sama mengenai isu kematian. Silakan bagi teman-teman yang ingin meminta klarifikasi atau bertanya jawab dengan Sis Jessica ya mengenai buku filosofi kematian ini. Nah ini ada temanku Priska, halo Pris, thank you ya, aku mau beli dong. Bisa beli apa? Thank you, ya, WA, thank you Priska. WA, Shopee juga bisa ya. Ya, bisa lihat di ya. Shopee, bisa lihat di Bukalapak, Blibli. Oh iya. Ya, tadi Itu Sisnya ada sempat menyinggung tentang membicarakan kematian ya, salah satu bab yang saya tulis. Memang kalau saya lihat dan meminjam dari apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Bambang Sugiharto dari Universitas Parahyangan, beliau secara kronologis itu membagi percakapan tentang kematian itu di dalam 3 tahap. Yang pertama itu di dalam sejarah pramodern, di mana kematian itu dirayakan. Ya. Kematian adalah suatu perayaan sosial. Ya. Orang merayakan kematian. Sehingga bisa dibilang kematian adalah sebuah perayaan sosial. Tapi melangkah lagi di dalam sejarah modern, kematian itu menjadi tabu untuk dibicarakan. Ya. Bahkan menurut Profesor Bambang Sugiharto, kematian itu menjadi satu isu yang menggantikan pornografi. Ya. Tabu untuk dibicarakan. Kematian adalah isu pribadi. Tidak bisa itu dibicarakan secara terbuka. Itu di zaman modern. Tetapi di dalam postmodern, kematian itu menjadi satu sensasi ya. Menjadi satu game, menjadi film, menjadi berita, bahkan menjadi satu bahan naskah drama mungkin atau naskah buku seperti yang sudah kita buat bersama Sis Jess. Kematian menjadi satu teror yang berbasis atau dilandasi warna religius atau politis. Kematian bisa menjadi bencana, tapi juga kematian bisa menjadi satu sikap spiritual menurut Profesor Bambang Sugiharto. Termasuk juga menjadi sikap ilmiah. Bagaimana sekarang ada tanatologi ya, ilmu yang sedang menggali ya, mengeksplorasi mengenai kematian. Jadi saya kira membicarakan kematian dalam aspek praktis itu perlu menurut saya. Maka di bab terakhir saya mengusulkan bagi pembaca untuk secara dewasa membicarakan mengenai kematian kepada keluarga atau para calon penerusnya ya. Kalau beliau adalah seorang pemimpin keluarga atau pemimpin perusahaan, untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika yang bersangkutan itu meninggal, terutama di dalam hal pembagian warisan, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya yang itu ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Seperti yang kita tahu, Sis Jessica, bahwa banyak tantangan, konflik itu terjadi karena kematian tidak dibicarakan secara baik-baik.
sehingga para ahli waris itu berkonflik satu sama lain. Iya. Jadi jikalau filsafat adalah satu seni hidup yang elok secara praktis, maka membicarakan kematian adalah satu sikap filsafat yang saya kira perlu kita ambil. Ya, itu Iya, iya. yang saya pikirkan kemarin. Terima kasih untuk Angga Villa dan juga Mas Yuda dan kawan-kawan yang sudah bergabung dengan kita di sini, Bung Jeffrey Wuntu, Bung Ucok juga. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Sis Jessica, mumpung masih di sini Sis Jessica-nya, silakan ajukan. Cuma saya doang. Ini ada Kak, dari Bung Andri. Percakapan tentang kematian seringkali dihindari orang-orang pada umumnya. Buku filosofi kematian menawarkan percakapan yang justru menjadi terapi. Wah, menarik ya, terapi. Bagaimana Kak Dimas? Apakah bisa dielaborasi? Ini statement terapi ini apakah dari Sis Jessica? Boleh loh Sis Jess, kalau memberikan satu penjelasan. Menjadi terapi ya belum terpikir ya kalau ini bisa menjadi suatu terapi ya. Tapi ya mungkin terapi yang dimaksud di sini adalah lebih ke reflektif ya. Artinya gini, orang yang misalkan ada anxiety mengenai kematian kan ya tidak mungkin baca buku kita ini di terapi gitu ya, secara psikologis tentu tidak gitu ya. Tapi mungkin kalau terapi ini dimaknai secara eksistensi ya, bukan medis ya tentunya, bukan psikologis ya. Ya, saya rasa merefleksikan itu melalui buku ini ya bisa membuat kita juga dalam arti menuju atau memproses diri kita menuju ke pemulihan itu. Kalaupun tidak pemulihan, kita ada dalam resiliensi. Contohnya kita anxiety banget tentang kematian, atau kita sedih banget habis ditinggalin sama orang yang kita sayang karena kematian. Sampai sekarang misalkan kita masih ada depresi, kita masih apa ya. Ya menurut saya itu bisa ditreatment secara medis, secara psikologis, tapi dengan membaca buku ini setidaknya kita bisa memperoleh resiliensi dan mungkin bisa juga jalan menuju berdua tidak mengklaim ya bahwa ini pasti nih bisa menjadi satu solusi, tidak ya Kak ya. Setahu saya kita tidak memberikan satu solusi apapun, hanya mendorong seseorang untuk berefleksi. Dari refleksi itu sendirilah ada self terapi ya. Jadi dia yang merefleksikan hal itu dan mungkin bisa membuat dia resilient. Menurut Kak Dimas bagaimana? Iya, saya kira memang buku ini tidak mengandaikan sebagai satu alat terapi yang secara empiris ya, tetapi menjadi sarana bagi kita untuk melahirkan awareness atau kesadaran bahwa hidup kita itu begitu singkat dan di akhir nanti kita akan menghadapi kematian. Meskipun tidak ada yang tahu secara pasti apa yang terjadi di balik kematian. Tapi kita itu diajak untuk sebelum bertemu sang maut itu kita menjalani kehidupan yang rasional. Artinya ya kita berpikir yang baik, menjadi orang yang mencoba ya, walaupun tidak sempurna, tapi mencoba untuk berlaku elok dan bajik. Di dalam sains sendiri mungkin kematian manusia itu tidak berdampak apa-apa. Alam juga tidak bersedih ketika seseorang meninggal, entah itu seseorang yang terkenal, populer maupun yang tidak. Jadi mungkin bisa dibilang kematian kita itu tidak berdampak apapun terhadap alam. Sama seperti binatang yang meninggal itu kan memiliki siklus, manusia juga memiliki siklus. Manusia itu siklusnya kan lahir, lalu dia menua, dan akhirnya sakit-sakitan, lalu mati. Ya kita sebagai makhluk hidup ya tentu memiliki batas waktu gitu. Kalau di dalam filosofi Yunani, ketika manusia mati, ya jiwanya itu terurai gitu ya. Ada salah satu mazhab yang menawarkan pemikiran seperti itu. Tapi Blaise Pascal itu mengatakan bahwa kita itu harus tetap hidup baik. Seumpama toh
tidak ada Tuhan. Ketika kita mati ternyata Tuhan tidak ada. Tapi kalau kita hidupnya baik, maka kita itu tetap menjadi orang yang baik gitu. Kita tidak kalah. Meskipun kita berbuat baik, ternyata setelah kita meninggal Tuhan itu tidak ada. Tapi Blaise Pascal tuh bertanya, nah kalau ternyata kita hidup tidak baik, tetapi Tuhan ada, nah gimana? Hidup baik, ternyata Tuhan tidak ada masalah. Kita masih menang 1 poin, bahwa di dalam kehidupan kita bisa hidup baik, bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau ternyata kita berbuatnya tidak baik selama di dalam kehidupan ini, dan Tuhan ada, maka kehidupan itu tidak bisa diputar kembali. Jadi saya menawarkan bahwa di dalam bab yang di bagian tengah, saya mencoba membagikan ya pemikiran saya dan menawarkan bahwa kita hidup baik itu bukan untuk tawaran-tawaran sesudah kematian, apa yang kita dapatkan sesudah kita mati nanti. Tetapi kita berbuat baik di dalam kehidupan ini karena kebaikan itu adalah baik pada dirinya sendiri, terlepas dari apapun tradisi religius yang kita anut, atau bahkan mungkin ada para pendengar di sini yang tidak mau atau tidak mengakui satu tradisi religius manapun, ya itu adalah suatu hak yang sangat personal ya. Tapi apa yang dikatakan Pascal itu menjadi satu cambuk bagi kita ya, berpikir secara matematis. Hidup baik di dunia, tidak ada Tuhan ternyata. Tapi bagi Pascal, it's okay, kita yang penting sudah hidup baik. Daripada sudah menganggap Tuhan itu tidak ada, lalu kita hidupnya tidak mencoba menjadi manusia yang elok dan bajik, lah di akhir kehidupan nanti ternyata Tuhan itu ada dan dia menuntut kebaikan bagi atau kebaikan dari seseorang bagi sesamanya, maka itu akan menjadi satu penyesalan yang tidak akan bisa diobati ya menurut Pascal ya. Jadi teman-teman silakan mau membaca langsung di first source ya, Blaise Pascal, salah seorang filsuf dan matematikawan yang saya hormati. Sis Jessica, di sini ada kawan-kawan yang baru bergabung juga, ada Pak Denny Telaumbanua, ada Halo bro. ada Sis Renci, ada Bung Christian Setiawan, ada Salty Neni Randan, ya Kak Salty Neni Randan, Bung Adrianus Yosia, Pak Yudan, terima kasih sudah join. Ada Yora Nindita, Nur Fuadi, Bu Erni Lesmana, Pak Tony Gaspers, terima kasih. Jadi Sis Jessica, bagaimanakah kita punya waktu mungkin kurang dari 10 menit. Bagaimanakah kehidupan yang ideal ya ketika kita diperhadapkan oleh kematian yang tidak terelakkan itu, Sis Jessica? Bagaimana secara praktis yang Sis Jessica bisa bagikan pada kami semua? Iya, mungkin saya tambahkan lagi yang tadi itu, walaupun buku kami memang tidak menawarkan solusi ya Kak, atau ya kita mendorong orang untuk hidup lebih baik tentunya, tapi kita tidak memberi solusi ya. Tetapi saya juga mau memberitahu bahwa buku kita pun tidak bersifat depresif gitu ya. Kadang ada kemarin yang salah satu testi yang membawa buku ini, kemudian teman-temannya lihat dia bawa buku ini dan teman-temannya bilang ngeri amat bacaan lu gitu ya. Sangat kok ngeri karena bukunya adalah filosofi kematian ya. Tapi jangan khawatir karena buku ini juga tidak begitu tidak gelap gitu ya, tidak membawa kita pada satu pesimisme atau satu hal yang gelap begitu ya. Tapi buku ini hanya mendorong kita berefleksi. Hasil dari refleksi itu sendiri kami menyerahkan kembali kepada teman-teman ya bagaimana cara membaca buku ini gitu. Maka memang nanti menarik ya Kak, akan kita sudah ada diskusi, maka saya tertarik juga mendengar dari pembaca bagaimana pembaca itu menafsirkan atau merefleksikan buku kami, dan saya yakin mungkin plural sekali ya penafsiran orang atau refleksi yang orang dapatkan dari buku kami, dan itu menarik menurut saya. Nah kemudian kalau ditanyakan tadi ya mungkin saya
kutip dari tulisan penutup dari Bapak Dr. Fitzgerald Sitorus yang saya hormati, teman saya, Oh kawan ya, saya, guru saya Pak di Torus sini, ya. Pak Torus ya. Dia mengatakan di sini bahwa immortalitas itu absurd, ya. Justru kalau kita tidak bisa mati itu adalah satu absurditas atau satu ya absurditas ya. Seburuk-buruknya kematian bagi kehidupan, immortalitas jauh lebih buruk. Kematian menjadi sumber penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu yang membuat kita manusiawi. Ketidakdapat matian membuat kita tidak manusiawi karena tidak menghargai apapun. Satu lagi, untunglah kita makhluk yang sana yang dapat mati sehingga hidup kita bermakna. Jadi bagaimana kita harus hidup? Hidup yang ideal adalah tentu hidup yang ada akhirnya, itu justru hidup yang ideal. Dan hidup yang ideal itu hidup yang menyadari bahwa ini ada endingnya, kita dapat mati, kita mortal, maka di situ kita menjadi manusia seutuhnya. Kita menjadi manusia yang juga memegang nilai-nilai manusiawi, dan ketika kita memandang sesama kita, saya memandang Kak Dimas yang lian ya, orang lain, saya juga memandang dia sebagai manusia yang juga sama-sama memiliki hidup yang setara dengan saya. Jadi sebenarnya hidup yang ideal itu hidup sebagai manusia yang menerima mortalitas kita, menerima kerapuhan kita, ya kalau bahasanya Pak Profesor Joas ya, menerima kerapuhan kita dan memegang martabat manusia. Itu kalau istilahnya Kant itu ya, deontologis ya. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban moral tanpa ada yang menyuruh, tetapi karena dari dalam diri kita yang memahami bahwa diri kita ini manusia. Oke, Kak, masih ada waktu nggak? Ini Mas Nuruddin lagi yang nanya nih ya. Kalau nggak dijawab gimana gitu? Oke, sebelum Boleh sebelum dijawab? ke sebelum ke Mas, oh iya, Mas Nurudin ya, silakan Sis. Apakah artinya peradaban? Apa ini? Saya pernah dengar katanya setiap peradaban memiliki immortality project-nya sendiri. Nah ini tentang Pak Bambang itu kayaknya. Apakah artinya peradaban saya Iya, atau melampaui kematian? Nah, silakan Pak Dimas. Saya mau cari bab. saya kira saya kira manusia di setiap zaman yang mau berpikir bahkan menyadari tentang kefanaan hidup akan memikirkan itu, Mas Nurudin. Dan tadi Mas Nurudin juga bertanya, apakah manusia adalah satu-satunya entitas yang menyadari kematiannya sendiri? Saya akan melanjutkan statement saya yang tadi sempat terputus bahwa alam raya ini mungkin tidak menangis gitu akan kematian seseorang, baik orang yang terkenal maupun tidak. Tapi hanya orang-orang yang memiliki makna terhadap orang yang meninggal itulah yang menangisi. Dan hanya manusia yang memberikan makna terhadap kematian. Ya. Mungkin binatang tidak. Saya bilang mungkin karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran binatang ya, apakah mereka memaknai atau tidak. Tetapi saya kira satu-satunya makhluk yang saya tahu, karena saya juga adalah manusia, kita lah yang memiliki makna terhadap kematian, gitu, atas kematian. Sehingga setiap zaman orang yang menyadari mengenai ini akan terus menggali dan memaknai apa itu kematian. Kematian project never ending saya, kata Mas atau Mbak ya, Tunu. Temuan sementara penelitian tentang kematian, saya presentasikan dalam wujud karya seni kontemporer yang dipamerkan di Galeri Nasional. Wah, selamat. Tunu 5105. Appreciate ya atas karya yang sudah ditampilkan di Galeri Nasional. Jadi teman-teman boleh juga nih melihat karya Mbak atau Mas ini, Tunu ya. Penelitian tentang kematian yang dipresentasikan dalam wujud seni kontemporer. Mas Uco, aduh, udah ketik panjang tapi gak bisa karena kepotong. Gimana ya? Nanyanya biar lengkap. Bagaimana jika ditulis ulang secara singkat aja, Mas Uco? Silakan Sis Jessica jika ingin menambahkan. Ini Mas Uco ya. Ini Mas Uco nih nanya nih. Iya. Kalau yang Mas Nuruddin tadi, yang pertanyaan Mas Nuruddin, saya ada sedikit singgung di bab ini ya yang berjudul
Adieu la mort, selamat tinggal Ah, kematian. Itu tentang teknologi, ya bisa dikatakan peradaban ya, bagaimana menangani kematian atau berusaha melampaui kematian itu sendiri ya. Itu ada, saya juga singgung di situ, dihubungkan dengan Heidegger itu ya tentang teknologi. Terus yang tentang Pak Ucok ini, wah agak panjang nih. Pokoknya intinya ada seorang bapak sakit kritis, istri tapi dia ingin mengakhiri hidupnya karena tidak mungkin sembuh ya atau kecil kemungkinan. Biayanya bisa untuk anak-anaknya dan istri. Bagaimana apakah si bapak masih dikatakan rasional? Gimana tuh Kak? Kita diskusikan panjang lebar itu ya. ya, ya ini adalah situasi yang ethical ya, dan saya kira eh, setiap kita bisa melihat dari beberapa sisi ya. Tapi kalau dari sisi Bapak, saya bisa memahami bagaimana pemikiran seorang Bapak yang merasa bahwa eh, biaya yang dibutuhkan untuk perawatan beliau itu akan lebih berguna bagi putra-putrinya atau keluarganya yang lebih membutuhkan dana, karena melihat situasi atau kondisi Bapak itu sendiri mungkin tidak memiliki banyak harapan. Dari satu sisi saya bisa mengatakan bahwa itu adalah salah satu contoh hal yang sangat rasional ya, mengenai dana, kondisi diri sendiri, dan juga keadaan dari keluarga yang masih membutuhkan. Tetapi kembali lagi ini kepada masing-masing keluarga. Kalau itu di dalam keluarga saya, katakanlah ayah saya yang berkata demikian, saya secara personal juga akan bisa menerima apa yang papa saya atau almarhum papa saya itu katakan. Tentu bisa saja orang berespons, wah kamu nggak sayang sama papamu dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi ini adalah keputusan keluarga yang sangat etis dan kembali kepada keluarga masing-masing. Kalau sekali lagi ditanyakan pada saya, itu cukup rasional menurut saya. Tapi bukan berarti apa yang saya pikirkan atau tanggapi ini menjadi satu uh, tolak ukur ya bagi kawan-kawan sekalian, dan terbuka bagi ruang kawan-kawan sekalian untuk menyampaikan pendapat ya. Sis Jessica juga boleh. Waktu kita tinggal 2 menit kayaknya, Sis Jessica. Iya, saya rasa sudah cukup menjawab itu dan sudah kita bahas sebenarnya di bab saya bersetuju dengan kematian itu saya bahas mengenai kecemasan eksistensial yang mendorong kita kematian adalah satu-satunya solusi dan ya rasional gitu ya. Kemudian di bagian akhir itu ada Pak Fritz ngomong tentang David Google gitu ya. Itu juga mirip sama kasus itu. Nah, Ya, nanti ya. bisa dibaca Pak yang paling terakhir. Wah, ini kayaknya pengalaman Pak Ucok ini, pesan saya ke istri. Waduh, semoga tidak ya Pak ya, semoga tidak benar. Ya, ya, Sis Jessica, di akhir Ya, dari live kita ini ya, saya kira kita juga mau menyampaikan rasa empati dan keprihatinan kepada kawan-kawan yang ditinggalkan oleh orang-orang ya, orang-orang yang dicintai. Kita mungkin tidak mudah ya betul. melalui atau menghadapi kepergian dari orang-orang yang kita cintai. Kita merasa Ya, berciuman dengan kematian, menurut Sis Jessica tadi. Ya mungkin Sis Jessica ada yang mau disampaikan. iya, kayaknya cukup ya Kak ya. Nanti untuk yang lain-lain, nanti kita akan ada launching juga ya Kak. Nanti kita Iya, juga ya, akan ada diskusi buku di mana kita undang tadi yang seperti saya katakan teman-teman pembaca juga punya tafsiran sendiri atau apa nih terhadap buku kita yang saya rasa juga memperkaya saya dan Mas Dimas gitu sebagai penulis. ya. Terima kasih banyak Sis Jessica dan para sahabat sekalian. Saya menghargai waktu teman-teman sekalian ini. Mungkin kita sudah 60 menit ya. Sampai ketemu seperti yang tadi Sis Jessica sampaikan ya. Sampai ketemu di acara launching buku Filosofi Kematian bersama dengan penerbit Canisius. Selamat melalui atau menjalani weekend. Selamat berpuasa kepada kawan-kawan yang menunaikannya. Sis Jessica, terima kasih banyak untuk pertanyaan, jawaban yang kita sudah sama-sama percakapkan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Kak Dimas, terima kasih semua teman-teman yang sudah Ya, bergabung. Uco, terima kasih. JJ, Di
Terima kasih Mas Nurudin, Joshua, penulis Sanguntung ya, Joshua ASN nih, thank you so much. Dan saya dan Jessica mengundurkan diri. Salam Rahayu, di weekend. God bless you.